Mengapa Singapura memilih untuk menerima kunjungan Paus Fransiskus, tetapi menolak kedatangan beberapa ulama atau ustadz dari negara lain? Tonton video ini untuk menemukan jawabannya. Sebelum melanjutkan video ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe. Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik yang dikenal karena upayanya dalam membangun dialog antaragama dan memperjuangkan perdamaian, baru-baru ini memulai kunjungan apostoliknya ke Asia Pasifik. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan gereja Katolik dengan komunitas-komunitas lokal dan mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi dan perdamaian. Setelah mengunjungi Timor Leste, Paus Fransiskus dijadwalkan akan melanjutkan kunjungannya ke Singapura. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam rangkaian perjalanan apostoliknya dan diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Vatikan dan Singapura. Namun, di balik sambutan hangat yang diberikan kepada Paus, ada sebuah fenomena menarik yang patut kita teliti lebih lanjut. Singapura yang terkenal dengan kebijakan keamanan dan imigrasinya yang ketat, pernah menolak kunjungan beberapa ulama atau ustadz dari luar negeri. Mengapa ada perbedaan perlakuan antara kunjungan Paus Fransiskus dan kunjungan ulama atau ustadz? Di video ini kita akan membahas secara mendalam perbedaan perlakuan ini dan apa yang mungkin mendasarinya. Singapura, sebuah negara kota yang terletak di Asia Tenggara, dikenal dengan kemajuan ekonominya, tata kelola yang baik, dan keberagaman budayanya. Sebagai salah satu pusat keuangan global, Singapura memiliki reputasi sebagai negara yang stabil dan dinamis. Dengan populasi yang sekitar 5,7 juta jiwa, Singapura adalah melting pot dari berbagai etnis dan agama, termasuk Cina, Melayu, India, dan orang-orang dari berbagai latar belakang internasional. Singapura terkenal dengan kebijakan imigrasinya yang ketat dan pendekatan yang sangat berhati-hati terhadap keamanan nasional. Pemerintah Singapura menerapkan aturan ketat untuk masuk dan tinggal di negara tersebut, terutama bagi individu atau kelompok yang mungkin dianggap dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Negara ini memiliki kontrol ketat terhadap siapa yang dapat masuk dan tinggal, dengan fokus pada memastikan bahwa kunjungan tidak mengganggu ketertiban umum. Singapura sangat hati-hati dalam menerima kunjungan dari individu yang dianggap memiliki potensi untuk menyebarkan ideologi ekstremis atau yang dapat menimbulkan ketegangan antaragama. Ketika kita melihat kebijakan imigrasi dan keamanan yang ketat ini, penting untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan Singapura dalam menerima atau menolak kunjungan dari individu luar negeri. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian imigrasi, tetapi juga pada menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, kunjungan Paus Fransiskus mungkin dipandang berbeda dari kunjungan ulama atau ustadz. Kunjungan Paus Fransiskus ke Singapura merupakan bagian dari perjalanan apostoliknya yang lebih luas ke Asia Pasifik. Paus Fransiskus dikenal karena komitmennya dalam membangun dialog antaragama, mempromosikan perdamaian, dan mengatasi isu-isu sosial global. Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Vatikan dan komunitas Katolik di Singapura, tetapi juga untuk memberikan dorongan moral dan spiritual kepada umat Katolik lokal. Paus Fransiskus diharapkan akan menghadiri misa besar, bertemu dengan para pemimpin agama dan pemerintah, serta berbicara tentang isu-isu penting seperti toleransi antaragama dan solidaritas sosial. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan bagi Singapura untuk menunjukkan komitmennya terhadap dialog lintas agama dan hubungan internasional yang harmonis.
Selain itu, kunjungan ini mendapatkan perhatian luas dari media sebagai momen penting dalam hubungan antara Singapura dan Gereja Katolik. Singapura pernah mengalami beberapa kasus di mana kunjungan ulama atau ustadz ditolak. Beberapa dari kasus ini mencakup penolakan terhadap tokoh-tokoh dari negara-negara yang dianggap dapat menimbulkan ketegangan atau mempengaruhi keamanan sosial di Singapura. Contohnya, pada beberapa kesempatan, ulama dari negara-negara dengan riwayat konflik atau ideologi ekstremis telah dilarang masuk untuk menjaga stabilitas negara. Kasus-kasus seperti ini biasanya melibatkan individu yang dianggap dapat mempengaruhi masyarakat dengan ideologi yang dapat menimbulkan ketegangan antaragama atau meningkatkan risiko radikalisasi. Singapura, dengan kebijakan ketatnya terhadap imigrasi dan keamanan, seringkali mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah potensi ancaman. Penolakan kunjungan ulama atau ustadz di Singapura biasanya didasarkan pada beberapa alasan utama. Pertama, keamanan nasional. Jika ada kekhawatiran bahwa kunjungan tersebut dapat mengancam keamanan nasional atau menyebabkan ketegangan di masyarakat, maka izin masuk bisa ditolak. Kedua, ideologi ekstremis. Singapura sangat berhati-hati terhadap individu yang mungkin membawa ideologi ekstremis atau radikal. Ketiga, kestabilan sosial. Untuk menjaga kestabilan sosial dan harmoni antaragama di negara yang multikultural ini, pemerintah Singapura mungkin menolak kunjungan dari tokoh yang dianggap dapat mengganggu kerukunan di masyarakat. Kunjungan Paus Fransiskus ke Singapura sangat berbeda dari kunjungan ulama atau ustadz yang pernah ditolak. Mari kita lihat beberapa faktor yang membedakan kedua jenis kunjungan ini. Paus Fransiskus adalah pemimpin spiritual dan kepala gereja Katolik yang memiliki status diplomatik internasional yang tinggi. Kunjungan beliau seringkali dianggap sebagai kesempatan untuk membangun hubungan antar negara dan mempromosikan dialog internasional. Sebaliknya, ulama atau ustadz dari beberapa negara mungkin tidak memiliki status diplomatik yang sama yang bisa memengaruhi cara mereka diterima. Kunjungan Paus Fransiskus biasanya bertujuan untuk memperkuat hubungan gereja, mempromosikan perdamaian, dan dialog antaragama. Paus dikenal karena upayanya dalam membangun jembatan antaragama dan mempromosikan nilai-nilai universal. Sebaliknya, kunjungan ulama atau ustadz mungkin dianggap memiliki tujuan yang lebih spesifik atau kontroversial yang bisa mempengaruhi kestabilan sosial. Kunjungan Paus Fransiskus seringkali dianggap sebagai acara yang menguntungkan bagi semua pihak, memperkuat hubungan lintas agama, dan mempromosikan toleransi. Pemerintah Singapura mungkin menilai kunjungan Paus sebagai peluang untuk menunjukkan komitmennya terhadap dialog dan perdamaian. Namun, kunjungan ulama atau ustadz dari latar belakang yang dianggap kontroversial atau ekstrim bisa dilihat sebagai potensi ancaman bagi keamanan atau kestabilan sosial. Perbedaan perlakuan ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Pertama, pertimbangan diplomatik. Singapura mungkin melihat kunjungan Paus Fransiskus sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan internasional dan meningkatkan citra negara di mata komunitas global. Kunjungan ini juga dapat memperlihatkan komitmen Singapura terhadap dialog antaragama dan hubungan yang harmonis. Kedua, komitmen terhadap perdamaian. Singapura mungkin merasa bahwa kunjungan Paus Fransiskus lebih selaras dengan upaya negara dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi. Sementara kunjungan ulama atau ustadz yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ini mungkin dianggap dapat mengganggu kestabilan sosial. Ketiga, risiko dan keamanan.
Penolakan terhadap kunjungan ulama atau ustadz mungkin didasarkan pada penilaian risiko yang lebih ketat, di mana pemerintah Singapura mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keamanan atau kestabilan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh kunjungan tersebut. Dalam video ini kita telah membahas berbagai aspek terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Singapura, termasuk perbedaan perlakuan terhadap kunjungan internasional dan alasan dibalik penolakan terhadap ulama atau ustadz. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang menurut Anda menjadi alasan utama dibalik perbedaan perlakuan terhadap kunjungan internasional di Singapura? Bagaimana Anda melihat dampak kunjungan Paus Fransiskus terhadap hubungan antaragama di negara tersebut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Thank you for the happiest year of my life.